Pada tahun 1999, Hong Kong dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan sadis yang mengakibatkan seorang perempuan meninggal dunia. Hal yang menjadi topik utama dalam pembunuhan ini adalah sebuah boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung yang ditemukan di lokasi kejadian dengan bercak darah. Bagaimana kisah sebenarnya terjadi? Lahir pada tahun 1976, Fan Men-ye ditinggalkan oleh keluarganya saat masih kecil, sehingga dia dibesarkan di panti asuhan khusus perempuan di Mata Wai. Ketika dia berusia 15 tahun, dia disuruh meninggalkan panti asuhan karena mereka memiliki batasan usia, menjadi tunawisma dan kecanduan narkoba. Fan dipaksa menjadi pelacur jalanan sampai usia 21 tahun ketika dia mulai bekerja di rumah bordil bernama Romance Villa yang terletak di Sam Sui Po. Fan akhirnya menikahi salah satu kliennya, sesama pecandu narkoba bernama Wu Ziyuan, pada tahun 1996. Dia melahirkan putra mereka 2 tahun kemudian sekitar November tahun 1998. Suami Fan digambarkan sebagai seorang yang kasar, tetangga selalu dibangunkan oleh suara perkelahian pasangan itu dan jeritan dan tangisan anak dari apartemen mereka. Karena tak tahan dengan perlakuan kasar sang suami, Fan memutuskan untuk mengubah hidupnya untuk melindungi putranya dan memberinya kehidupan yang lebih aman. Dia berhenti dari narkoba dan prostitusi, mendapat pekerjaan sebagai nyonya rumah di klub malam bernama Empress Karaoke Club, dan akhirnya meninggalkan suaminya yang kejam sesaat sebelum peristiwa naas itu terjadi. Karena pengorbanan ini, dia memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah dan berjuang untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Pada tahun 1997, Men-ye bertemu Chan Men-lok, seorang sosialita kaya berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di sebuah klub malam dan merasa saling cocok satu sama lain. Men-ye seorang pelacur dan pecandu narkoba, sementara Men-lok seorang germo sekaligus pengedar narkoba. Karena sangat membutuhkan uang, suatu hari, Men-ye mencuri uang dari dompet Men-lok. Ketika tahu uangnya habis, Men-lok meminta 2 anak buahnya, Leng Xingqiu dan Leng Wailun untuk menculik Men-ye. Men-lok berusaha memaksa Men-ye kembali ke pelacuran sehingga bisa memperoleh kembali uang yang dicuri darinya. Namun, Men-lok yang bejat berpikir bahwa melacurkan Fan Men-ye saja tidak akan cukup. Dia pun mulai menyiksa wanita itu. Selama lebih dari sebulan, Men-ye disiksa dengan sangat brutal, juga bahkan diperkosa dan dipaksa memakan kotoran manusia. Tragedi pun terjadi. Setelah sebulan penuh penyiksaan, Fan Men-ye akhirnya tewas pada suatu malam. Karena takut ketahuan polisi, mereka memindahkan tubuh Men-ye ke sebuah bak mandi apartemen dan memutilasi tubuh wanita malang itu dengan gergaji. Mereka juga merebus potongan tubuh itu agar tidak mengeluarkan bau busuk dan kemudian, dengan keji, mereka membuang potongan tubuh Men-ye bersama sampah rumah tangga. Adapun bagian kepala Men-ye, mereka memasukkannya ke dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty yang besar. Mereka juga menyimpan beberapa organ Men-ye ke dalam kantong plastik. Kesaksian. Gadis itu dikenal dengan nama Ah Fong, nama samaran yang diberikan kepadanya dari pengadilan Hong Kong. Gadis yang mengaku dihantui Fan Men-ye rupanya adalah kekasih dari Chan Men-lok, pembunuh Fan Men-ye. Dia tidak hanya melaporkan kepada petugas polisi bahwa ada pembunuhan terhadap seorang wanita, namun dia juga mengaku terlibat dalam pembunuhan itu. Ceritanya, ketika Ah Fong mengunjungi apartemen Men-lok, dia melihat Men-lok menendang kepala Men-ye 50 kali. Ah Fong mengaku bergabung dalam aksi itu. Dia mengaku memukul kepala Men-ye. Meskipun tindakan penyiksaan yang dilakukan Ah Fong tidak dirilis, gadis itu mengaku merasa bersenang-senang ketika menyiksa Men-ye. Kemungkinan karena Ah Fong telah mengaku dan usianya juga masih muda, sebuah pembelaan menyatakan bahwa Ah Fong pada akhirnya melawan Chan Men-lok dan 2 anak buah pria itu. Setelah 6 minggu dan 4 hari persidangan, 3 pelaku tersebut dihukum atas tuduhan pembunuhan. Juri pengadilan tidak dapat memutuskan apakah pelaku bermaksud untuk membunuh korban, sehingga diputuskan bahwa korban meninggal akibat penganiayaan yang diterimanya.
hakim yang bertugas dalam persidangan itu, Peter Nguyen mengatakan bahwa tidak pernah di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir pengadilan mendengar tentang kekejaman, kebejatan, kebrutalan, kekerasan seperti itu. Selain itu, laporan dari psikiatris menggambarkan ketiga pelaku sebagai anggota triad rahasia yang tanpa belas kasih. Berdasarkan keputusan persidangan, ketiga pelaku tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat selama 20 tahun, yaitu tahun 2020. Setelah kasus pembunuhan ini selesai, gedung apartemen yang menjadi lokasi kejadian dihancurkan pada 2012 dan dibangun kembali menjadi hotel pada 2016. Kisah pembunuhan sadis ini kemudian dikenal sebagai The Hello Kitty Murder dan menginspirasi untuk dijadikan film. Film tersebut adalah Boh Human Pork Chop dan There Is a Secret in My Soup yang dirilis pada tahun 2001.